Seorang anak berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah seorang pria bernama Januar Arifin di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga sebagai korban penculikan dan pembunuhan. Bocah korban penculikan dan pembunuhan bernama Jamaluddin ditemukan sekitar pukul 2 dini hari saat polisi mendobrak rumah Januar Arifin bersama ibunya. Januar diduga menculik korban dan membunuhnya. Januar merupakan sosok yang dikenal oleh keluarga korban dan tim penyidik Polres Jakarta Timur dan Polres Depok masih menyelidiki penyebab kematian dan motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dia udah matiin anak saya yang tidak berdosa, Bapak. Hukum mati aja, Bapak. Saya nggak ikhlas, Bapak. Nggak ikhlas, Bapak. Sementara itu, setelah ditemukan tewas, keluarga korban masih berduka. Jamaluddin diketahui menjadi korban penculikan setelah keluarganya mendapat pesan singkat dari sang penculik. Sebelumnya, keluarga menunggu kepulangan Jamaluddin dari sekolahnya, namun hingga Sabtu malam korban tidak kunjung datang. Polres Depok itu di backup oleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Jakarta Timur. Jadi ini kerja yang bagus, cukup cepat dari proses kejadian penculikan hari Sabtu. Tadi pagi sudah berhasil diungkap dan sekarang sedang dikembangkan dari keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku serta akan dilakukan otopsi. Nah, untuk detail bagaimana proses pengungkapan, bagaimana penculikannya nanti dijelaskan oleh Kapolres Depok, gitu ya. Motif sedang dikembangkan dalam rangka penyelidikan, dugaan sementara semua ini karena baru saja hangat diungkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Padat, ribuan kendaraan mengantri di pintu tol Ciawi untuk berwisata menuju kawasan Puncak. Kepadatan arus lalu lintas sudah terlihat dari antrian pintu tol Ciawi. Antrian kendaraan mengular sejauh 5 km meski terdapat 8 gerbang tol yang dibuka. Sementara itu antrian di Simpang Gadok terpantau sejauh 2 hingga 3 km. Sejak pukul 9 pagi tadi, polisi menerapkan satu arah menuju Ciawi maupun Cianjur. Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor memprediksi lebih dari 325.000 kendaraan memasuki kawasan Puncak Bogor pada hari ini. Antrian kendaraan menuju Puncak Bogor terjadi sejak hari Sabtu kemarin. Arus lalu lintas di jalur Cirebon menuju Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau akses Pantura menuju jalur selatan tampak padat merayap. Kepadatan terjadi di beberapa titik, di antaranya daerah Bandorasa, Pasar Cilimus, dan Pasar Jalaksana. Kemacetan akibat titik keluar masuk kendaraan di beberapa pertigaan. Polres Kuningan menerjunkan puluhan personil untuk mengurai kepadatan. Kemacetan diprediksi hingga Senin sore. Kepadatan arus kendaraan yang hendak menuju kota Bandung melalui gerbang tol Paster mengular 2 km. Kemacetan juga terjadi di Jembatan Layang Pasupati Bandung karena Jalan Dago masih ditutup. 8 gardu tol Paster tidak bisa mengurai antrian panjang menuju kota Bandung. Kendaraan didominasi asal Jakarta dan selepas gerbang tol Paster, arus kendaraan tersendat di kawasan Jalan Dr. Junjunan karena pertemuan arus dari arah Cimahi menuju kota Bandung. Kemacetan panjang juga terjadi di atas jembatan Pasopati karena penutupan Jalan Dago dan Pasar Tumpah di kawasan Gazebo. Kepadatan kendaraan juga terjadi di sejumlah jalanan kota Bandung seperti di ruas Jalan Ciamplas, Jalan Juanda, ataupun Jalan Dago. Selain berbelanja, para wisatawan hendak menikmati libur panjang Imlek menuju kawasan wisata Lembang. Pemirsa, sebuah tanggul sungai di Cirebon, Jawa Barat jebol dan merendam persawahan. Warga di sekitar sungai khawatir banjir meluas ke pemukiman. Sekitar 15 hektar pesawahan di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, terendam banjir luapan sungai Jagapura yang jebol pada Sabtu malam. Warga khawatir tanggul sungai yang jebol semakin terkikis jika curah hujan tinggi. Banjir di persawahan dikhawatirkan meluas hingga ke pemukiman.
Warga mengaku tanggul sungai tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon maupun oleh dinas terkait. Padahal di setiap musim penghujan seperti saat ini, air sungai selalu meluap. Kita beralih ke informasi lainnya, aparat gabungan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu seberat 100 gram yang dibawa seorang calon penumpang pesawat. Tersangka penyelundupan narkoba merupakan penumpang dengan tujuan Kuala Namu, Balikpapan. Petugas menemukan ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu-sabu seberat 100 gram saat pemeriksaan di pintu security Bandara Kuala Namu. Tersangka wanita Parubaya diketahui merupakan warga Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Narkoba diselundupkan di perut dengan diikat pakaian dalam. Sebagian lainnya ditaruh di dalam pakaian yang ada di dalam tas. Tersangka mengaku menerima upah 15 juta rupiah untuk membawa barang haram tersebut ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Tersangka terancam penjara di atas 12 tahun. Karena keterangan yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada tim penyidik terus berubah-ubah dan tidak konsisten. Sehingga tim penyidik melakukan rekonstruksi ulang berdasarkan rekaman CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier serta keterangan-keterangan dari karyawan yang bekerja di Cafe Olivier. Namun saat kami melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, pihaknya menyatakan bahwa akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian ataupun tim penyidik selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Hasil dari rekonstruksi ini nantinya akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang terlebih dahulu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Krisia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa, menjelang Hari Raya Imlek, kesenian barongsai mulai mewarnai Semarak Imlek 2016. Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai yang kebanjiran order. Bertepatan dengan Semarak Imlek 2016, sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan diramaikan dengan tarian barongsai untuk menghibur pengunjung mal. Para pengunjung antusias melihat atraksi barongsai, anak-anak dengan sukacita memberikan angpau kepada penari barongsai. Hari Raya Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai. Di Temanggung, Jawa Tengah, perajin topeng liong dan barongsai Budianto kebanjiran order. Budianto mengaku jelang Imlek kali ini permintaan meningkat hingga 100%. Dalam sehari, Budi yang sudah 10 tahun menekuni bisnis ini dibantu istrinya bisa membuat 80-100 buah topeng liong dan barongsai. Dikirimnya ke Semarang, ke Kalimantan, ya banyak kota-kota besar. Harga ya setiap tahun ada peningkatan, ya kan, bahan-bahan juga naik. Untuk satu buah liong dan barongsai dijual dengan harga bervariasi, yakni Rp25 hingga Rp50.000. Selain dipasarkan di pasar tradisional di Yogyakarta, Magelang, dan Semarang, Budi juga sering mendapat pesanan dari luar Pulau Jawa. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan Vihara Gunung Timur di Kota Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, dapatkah Anda beri gambaran sedikit persiapan apa saja yang dilakukan? Ya, Krizia, satu hari jelang Tahun Baru Imlek, ini persiapan di Vihara Gunung Timur, Kota Medan ini dilakukan salah satunya adalah dengan membersihkan 70 patung dewa yang ada di Vihara ini. Dan untuk membersihkan 70 patung dewa ini dibutuhkan waktu sedikitnya 1 minggu agar semua patung dewa ini bersih dengan tujuan nanti agar ketika Tahun Baru Imlek, dewa-dewa ini akan naik ke kayangan dengan tenang dan juga dengan bersih. Nah, Krizia, di sini juga ada tradisi unik yang dilakukan di sini karena untuk membersihkan patung-patung dewa ini tidak boleh sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh, yaitu orang-orang yang mau makan makanan vegetarian selama membersihkan patung ini. Jadi prosesnya ini membersihkannya waktunya yaitu hanya 1 minggu, sehingga selama 1 minggu pula orang-orang yang membersihkan patung ini harus makan makanan vegetarian. Dan di sini juga sudah mulai terlihat, Krizia, orang-orang datang untuk berdoa rutinitas seperti biasa, dan banyak orang memilih lokasi ini beribadah di sini karena memang di sini menjadi lokasi pusat kota. Vihara ini merupakan berada di letak pusat kota. Nah, di sini juga ada yang menarik, Krizia, di sini ada nenas
yang dibuat atau yang diletakkan di depan patung dewa, dan ini melambangkan di tahun monyet ini, di tahun baru Imlek 2567 ini, agar suku etnis Tionghoa itu bisa maju atau berkembang menuju kejayaan atau juga disebut dengan Onglai. Nah, di sini sesuai dengan harapan sehingga nanti suku etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan ini bisa berkembang menuju kejayaan. Krizia. Bagaimana dengan suasana Kota Medan dalam menyambut Imlek? Ya, Krizia, mengingat Kota Medan ini memiliki populasinya 11% merupakan masyarakat Tionghoa atau suku etnis Tionghoa, sehingga ini kemeriahan Tahun Baru Imlek juga terlihat di jalan-jalan dan juga di rumah-rumah warga, dan tentunya ada yang tidak pernah lepas dari Tahun Baru Imlek, yaitu merupakan dekorasi berwarna merah dan juga tentunya angpau. Dan di Kota Medan ini, meskipun 1 hari jelang Tahun Baru Imlek, tapi masyarakat etnis Tionghoa juga masih mencari angpau, dan tentunya nanti untuk diberikan dari warga yang sudah menikah ke warga yang belum menikah. Dan mengingat ini Kota Medan juga kemarin beberapa waktu lalu sempat terjadi pemadaman listrik karena ada gardu PLN yang terbakar. Namun ini kami juga telah mengkonfirmasi ke pihak PLN bahwa pada saat Tahun Baru Imlek nanti tidak akan ada pemadaman listrik, sehingga masyarakat etnis Tionghoa ini bisa beribadah dengan aman dan tenang. Krizia. Baik, terima kasih Wilson atas laporan Anda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda berikut dengan menghadirkan informasi dari mancanegara.